Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan salihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah pengajian malam Selasa Pemasa Yekis Kota Pekalongan yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada malam hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya, amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa malam ini kita ada di tanggal 23 Syawal ya. Berarti sudah lebih dari 3 pekan bulan Ramadan pergi meninggalkan kita. Oleh karena itulah maka sikap yang harus kita munculkan, yang harus kita tumbuh kembangkan pada saat ini pasca Ramadan dan Idul Fitri adalah sikap bainal khaufi war raja. Sikap antara rasa takut dan pengharapan. Sikap bainal khaufi war raja ini bisa digambarkan seperti timbangan yang mempunyai 2 lengan. Ada lengan kanan sama lengan kiri. Ini biasanya timbangan yang ada di laboratorium atau juga di tempat orang jual emas, punya 2 lengan. Jadi kalau di lengan kanan itu ada khauf, kemudian di lengan kirinya ada roja, maka posisinya itu harus seimbang. Jangan khaufnya lebih berat daripada rojaknya, atau rojaknya lebih berat daripada khaufnya. Jadi betul-betul ada di tengah-tengah antara duanya, antara rasa takut dan pengharapan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin pertama kita akan fokus kepada sikap khauf dulu. Kita tumbuhkan rasa takut terhadap apa yang sudah kita kerjakan selama di bulan Ramadan, baik puasa kita, sholat tarawih kita, tadarus Quran kita, iktikaf kita, sedekah kita, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Dalam arti
kita harus merasa takut kalau sampai semua ibadah itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Nabi kita Muhammad sudah memberikan sebuah isyarat lewat sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain hanya lapar dan dahaga. Jangan-jangan kita termasuk di antara mereka itu. Makanya perlu ditumbuhkan rasa takut. Karena rasa takut inilah yang akan mendorong kita untuk mengevaluasi amal ibadah kita, dan selanjutnya kita berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Itu pentingnya kita menumbuhkan rasa khauf ataupun takut. Oleh karena itulah, berikut akan kami sampaikan beberapa perkataan ataupun pesan daripada salafun shalih yang bisa kita jadikan sebagai bahan kontemplasi, bahan perenungan buat kita semuanya untuk memikirkan bagaimanakah nasib ibadah kita selama ini. Apakah ditolak ataukah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya apa-apa yang sudah kita kerjakan selama di bulan Ramadan itu. Pertama, ada di antara salafun shalih kita yang mengatakan begini, bahwa sesungguhnya salafun shalih, terutama dari kalangan para sahabat Rasulullah, mereka itu menghabiskan waktu kurang lebih selama 6 bulan lamanya berdoa, memohon kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau dikatakan 6 bulan, berarti mereka sudah mulai berdoa, memohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, bisa bertemu dengan bulan Ramadan dari mulai bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. 6 bulan. Insya Allah kita tidak pernah melakukan yang seperti itu. Boro-boro berdoa selama 6 bulan. Sebulan pun tidak pernah. Bahkan seminggu pun tidak pernah. Tanpa berharap tiba-tiba ternyata besok Ramadan. Jadi kadang Ramadan itu seperti tamu yang tidak diundang itu, tahu-tahu datang kepada kita tanpa harus kita berharap, ternyata datang kepada kita. Sementara mereka itu butuh 6 bulan lamanya berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Setelah mereka bertemu dengan bulan Ramadan, maka mereka melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, menghiasi siang dan malam harinya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar puasa mereka dan ibadah-ibadah yang lainnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mulai dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, mereka berdoa semoga Allah berkenan menerima puasa mereka dan ibadah-ibadah mereka yang lain.
Artinya nuansa Ramadan itu terasa hidup sepanjang hidup mereka. Selesai shofar, masuk Rabiul Awal, kembali mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan Ramadan tahun berikutnya. Ini menunjukkan bahwa mereka itu punya rasa ketakutan yang luar biasa kalau sampai tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Selesai berpuasa, mereka berharap semoga puasa mereka bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, yang kedua perkataan daripada Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwa salafun saleh adalah orang-orang yang maksimal dalam beribadah dan memberikan pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tetap saja mereka khawatir dan takut kalau sampai ibadah dan pengabdian mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sikap mereka yang seperti ini adalah seperti yang diabadikan oleh Allah dalam sebuah ayat, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 60 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan. Jadi mereka telah memberikan pengabdian mereka yang terbaik, memberikan harta mereka, memberikan ilmu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka. Setelah mereka memberikan pengabdian terbaik mereka kepada Allah, tetap saja wa qulubuhum wajilatun, hati mereka itu takut. Mengapa? Annahum ila rabbihim raji'un. Karena sesungguhnya mereka pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun yang hendaknya perlu kita tumbuhkan pada diri kita. Karena kalau meninggal dunia jadi tanah selesai, tidak ada masalah. Ini masalahnya meninggal dunia jadi tanah, nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kemudian ada yaumul hisab, ada hari perhitungan amal. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya baik dibalas baik, kalau jelek dibalas jelek. Itu yang membuat mereka ketakutan. Padahal mereka telah memberikan pengabdian mereka yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, yang ketiga, ini perkataan daripada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya salafun saleh adalah orang-orang yang mereka itu lebih berharap agar amal mereka bisa diterima oleh Allah ketimbang berharap bisa banyak beramal. Karena apalah artinya amal yang banyak tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik amal sedikit tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya akan lebih baik lagi sudah amalnya banyak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak bisa,
maka mereka lebih fokus bagaimana caranya agar amal mereka bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang bisa banyak beramal. Kemudian Ali menyitir sebuah ayat dalam surah Al-Maidah ayat 57 yang berbunyi innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ayat ini diawali dengan innama. Innama itu adalah adatul hasri, perangkat untuk meringkas, sehingga artinya sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal ibadah minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa saja. Artinya apa? Mereka dengan pengabdian terbaik mereka seakan-akan merasa belum menjadi orang yang bertakwa. Karena ayat ini mengisyaratkan Allah hanya akan menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Seharusnya mereka tidak perlu takut, karena mereka adalah orang-orang yang terbaik dalam memberikan pengabdiannya. Kalau mereka masih merasa takut, maka kita katakan seolah-olah mereka merasa belum menjadi orang yang bertakwa. Kalau mereka merasa belum bertakwa kepada Allah, lantas bagaimana dengan kita? Kalau kita mau bandingkan kita dengan mereka, kita akan mengatakan fa'aina nahnu minhum. Apalah artinya kita dibanding dengan mereka? Jauh sekali perbedaannya. Itu yang pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang keempat, ada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Fadalah ibn Ubaid al-Ausi al-Ansari. Beliau ini seorang sahabat yang senantiasa membersamai Rasulullah dalam semua peperangan setelah perang Badar. Artinya ini sahabat yang luar biasa, dekat dengan Rasulullah, senantiasa menyertai Rasulullah dalam berbagai peperangan. Nah, Fadalah bin Ubaid pernah mengatakan begini, seandainya aku tahu bahwa Allah berkenan menerima satu saja dari amal ibadahku yang seberat biji, itu nilainya bagiku lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Seakan-akan dia hanya butuh dapat jaminan dari Allah, Allah berkenan menerima satu ibadahnya, meskipun hanya seberat biji. Itu nilainya bagi dia lebih baik daripada dunia dan seisi. Maka itu juga menunjukkan betapa takutnya beliau kalau sampai ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia sahabat yang luar biasa di hadapan Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, kemudian yang kelima ini adalah apa yang pernah disampaikan oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz ketika beliau menyampaikan khutbah Idul Fitrinya. Di hadapan kaum muslimin, beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kita sudah melaksanakan ibadah puasa sebulan, kita sudah melaksanakan sholat tarawih sebulan, dan sekarang kita berada di hari raya Idul Fitri, hari yang penuh dengan kebahagiaan. Akan tetapi saya melihat di sana ada sekelompok orang yang tidak merasa bahagia di hari raya ini yang seharusnya mereka bahagia.
Ketika ditanyakan kepada mereka, wahai saudara-saudaraku, kenapa kalian tidak bahagia di hari raya ini? Ternyata mereka mengatakan begini, kami ini tidak lebih dari seorang hamba. Hamba itu artinya budak. Kami ini hanyalah seorang hamba. Tugas seorang hamba adalah memberikan pengabdian yang terbaik kepada tuannya. Dan tuan kami adalah Allah. Setelah kami memberikan pengabdian terbaik kami kepada Allah, akan tetapi sampai dengan saat sekarang kami tidak tahu apakah pengabdian kami diterima oleh Tuhan kami Allah ataukah tidak. Itulah yang membuat kami tidak bisa merasa bahagia di hari yang seharusnya kami bahagia, karena kami belum dapat kepastian bahwa ibadah puasa kami dan ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa perkataan, beberapa pesan yang patut untuk kita jadikan sebagai bahan kontemplasi, dengan cara coba membandingkan ibadah kita dengan mereka. Itu masih jauh sekali. Tetapi mereka dengan tingkat ketakwaannya yang tinggi, dengan ibadahnya yang banyak dan berkualitas, masih saja merasa takut kalau sampai ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa takut ini memang perlu kita tumbuhkan setiap kali kita beribadah kepada Allah. Karena rasa takut inilah yang akan mendorong kita untuk senantiasa berusaha bagaimana caranya bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa sudah banyak ibadah kita, akhirnya kita malas, tidak mau lagi meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, di samping kita perlu menumbuhkan rasa takut, maka penting pula kita menumbuhkan roja, yaitu pengharapan. Karena kalau yang ada pada diri kita cuma khauf, rasa takut, kita tidak akan pernah bahagia dalam hidup ini. Yang terbayang dosa neraka, dosa neraka, dosa neraka. Kita tidak akan pernah bahagia. Kalau yang ada hanya roja, kita mudah berbuat dosa. Mengapa? Tidak apa-apa, karena innallaha ghafurur rahim. Allah itu kan maha pengampun lagi maha penyayang. Tidak apa-apa kita berbuat dosa, istighfar akan diampuni oleh Allah. Makanya perlu ada keseimbangan antara rasa takut dan pengharapan. Jadi di samping kita takut kalau sampai ibadah kita ditolak oleh Allah, maka perlu kita tumbuhkan pengharapan. Pengharapan kita kepada ampunan Allah, kepada rahmat Allah, juga pengharapan agar semua ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal lain yang juga perlu kita tumbuhkan pengharapannya adalah kita berharap kepada Allah bahwa seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan dan juga apa-apa yang kita lakukan dalam suasana Idul Fitri, apakah dengan melakukan silaturahmi, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, kita berharap semoga itu bisa mengembalikan fitrah kita. Itu juga yang perlu kita munculkan harapan kita. Maka sebelum kita bicara lebih lanjut tentang masalah fitrah ini, mungkin kita akan coba bicarakan sedikit hal-hal yang kita lakukan selama
di suasana lebaran, yaitu saling silaturahmi dan saling memaafkan. Pertama mungkin terkait dengan masalah silaturahmi. Yang perlu kita ingat, setiap kali kita melakukan silaturahmi adalah faktor niat. Untuk apa kita berkunjung? Untuk apa kita silaturahmi? Maka yang perlu kita niatkan adalah karena dorongan kecintaan kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tujuan yang lainnya. Kalau niatnya itu, maka kita akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah. Beliau dalam hadisnya menceritakan, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah qala hal laka alaihi min ni'matin tarabbuha qala la ghaira anni ahbabtuhu fillah qala fa inni Rasulullah bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad menceritakan ada seseorang yang ingin berkunjung, bersilaturahmi kepada saudaranya yang ada di sebuah desa. Maka ketika Allah mengetahui niat baik orang ini, Allah kirimkan malaikatnya untuk membuntuti orang ini dan mencari tahu ada niat apa di balik kunjungannya kepada saudaranya itu. Nah, ketika orang ini sudah sampai di desa tempat tinggal saudaranya, maka malaikat yang menjelma menjadi manusia bertanya kepadanya, ada niat apa Anda berkunjung ke rumah saudara Anda? Orang ini mengatakan, saya mengunjungi saudaraku atas dasar kecintaanku kepadanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada niat yang lainnya. Maka malaikat yang menjelma manusia mengatakan, ketahuilah sesungguhnya aku adalah malaikat Allah yang diutus Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dasar silaturahmi ziarah kita karena dasar kecintaan kita kepada saudara kita karena Allah, maka kita akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah kepada kita. Jadi faktor niat ini penting sekali. Dan tentunya kita juga sudah banyak mendengar hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan silaturahmi. Di antaranya orang yang menyambung hubungan silaturahmi, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Yang memutus otomatis putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ar-rahimu muta'alliqatun bainal arsy. Rahim itu tergantung di antara arsy. Taqulu, kemudian mengatakan, man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa yang memutus hubungan denganku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Dan barang siapa yang menyambung hubungan denganku, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Keutamaan yang kedua, seperti yang sudah banyak kita dengar hadisnya, bahwa dengan silaturahmi akan
melapangkan rezeki dan memanjangkan umur, kan begitu. Man ahabba an yubassata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Ya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Dan silaturahmi ini juga akan memudahkan seseorang masuk ke dalam surga. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Maka Nabi mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahim. Sembahlah Allah, jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga, dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat, dan sambunglah tali silaturahim. Itu sebagian di antara keutamaan silaturahim. Adapun terkait dengan memaafkan, sesungguhnya untuk minta maaf tidak perlu menunggu lebaran. Ya. Ketika kita berbuat salah, ya segera minta maaf. Tidak usah nunggu nanti maafnya pas lebaran. Enggak. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah ketika lebaran itu tidak mengucapkan maaf lahir batin. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Jadi saling mendoakan agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau ditambah? Ya silakan aja, enggak apa-apa sih. Tapi yang pokoknya jangan ditinggalkan ucapannya itu, taqabbalallahu minna wa minkum. Mau ditambahi minal aidin wal faizin, itu silakan. Karena memang itu lebih kepada tradisi ya, yang berkembang di negara kita. Apalagi di Pekalongan, kalau belum sawalan itu dianggap belum selesai itu. Ya. Kalau di sana kan lebaran ramenya cuma hari pertama. Hari kedua mungkin sudah mulai bekerja. Kalau di kita belum sawalan, rasanya belum itu. Ya. Saling memaafkan itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf. Perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang butuh. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu suka Allah akan mengampunimu? Jadi memaafkan atau saling memaafkan itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keutamaannya sangat banyak sekali. Yang pertama, itu merupakan salah satu di antara ciri orang bertakwa, calon penghuni surga. Ya kan, dalam surah Ali Imran ayat 134, wal afina 'anil nas. Di antara sifat orang bertakwa, calon penghuni surga adalah wal afina 'anil nas, orang yang mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Disalahi tidak balas, malah memaafkan, itu luar biasa. Keutamaan yang lainnya, orang yang mudah memberikan maaf itu akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi, salasun uqsimu alaihinna. 3 hal aku bersumpah atas 3-nya. Jadi 3 hal ini disumpahi oleh Rasulullah. Yang pertama apa? Mana kosomalun min sodakoh, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan.
Makanya tidak ada dalam sejarah orang banyak sedekah jatuh miskin, tidak ada. Yang ada rajin sedekah tambah kaya. Karena orang yang rajin sedekah itu seperti telapak tangan yang terbuka. Artinya apa? Yang di dalam mudah keluar, maka yang di luar mudah masuk. Artinya mudah dapat ganti. Yang pikir seperti telapak tangan terkepal, yang di dalam tidak bisa keluar, makanya yang di luar tidak bisa masuk. Itu gambaran gampangnya seperti itu. Makanya dikatakan oleh Nabi, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, tapi malah bertambah. Terus yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Allah akan menambah kemuliaan kepada orang yang mau memaafkan. Yang suka memaafkan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, rendah hati, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang sombong akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga hal yang disumpahi oleh Rasulullah. Salah satu di antaranya adalah Allah akan menambah kemuliaan kepada orang yang mudah memberikan maaf. Keutamaan yang ketiga, akan dimudahkan masuk ke dalam surga bagi orang yang mudah memberikan maaf. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, sumbernya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Nabi bersabda, "Idza kana yaumal qiyamah nada munadin ainal afuna 'anil nas halummu ila rabbikum wa khudhu ujurakum wa haqqun 'ala kulli imri'in muslim idza 'afa an yadkhulal jannah." Nanti pada hari kiamat ada seruan yang menyeru dengan mengatakan, di manakah orang-orang yang mudah memberikan maaf? Halummu ila rabbikum, silahkan kalian datang menghadap Tuhan kalian. Wa khudhu ujurakum, dan ambil pahala kalian dari Tuhan. Dan adalah benarnya bagi seorang muslim afa yang mau memaafkan an yadkhulal jannah, untuk masuk ke dalam surga. Keutamaan yang berikutnya, tidak hanya masuk surga. Di surga akan dibangunkan istana dan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, sumbernya dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Nabi bersabda, "Man sarrahu an yushrafa lahul bunyan wa turfa lahu darajat falyahu amman zalamahu wa yu'ti man harramahu wa yasilu man qata'ahu." Kata Nabi, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga dan ditinggikan derajatnya, maka tiga hal yang harus dilakukan. Tetapi semuanya berat, enggak enak. Yang pertama apa? Falyahu amman zalamahu. Hendaknya dia memaafkan kepada orang yang telah menganiaya dirinya. Dianiaya, dizalimi, tidak balas, malah memaafkan. Ini berat ini. Kalau bisa kita dipukul sekali, mukulnya dua kali. Umumnya kan begitu. Ini tidak balas, malah memaafkan. Berat. Yang kedua, wa yu'ti ma haramahu. Mau memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadanya. Ini juga berat, karena biasanya orang memberi itu kan timbal balik. Dia memberi, ya saya pun memberi. Dia tidak memberi, saya pun tidak memberi. Sering kan seperti itu, jadi timbal balik. Tapi ini memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadanya. Dan yang ketiga, wa yasilu man qata'ahu. Mau menyambung tali silaturahmi justru kepada orang yang memutus hubungan silaturahmi dengan dirinya. Ketiga-tiganya berat dan enak, tapi balasannya luar biasa. Ya. Jadi itu beberapa di antara keutamaan, ya, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan insya Allah
itu sudah kita lakukan. Ya kan, selama dalam suasana Lebaran kita saling berziarah, saling mengunjungi kepada sanak kerabat, hari tolan, teman-teman, dan juga kita sudah saling memaafkan. Maka semoga kita akan terbebas dari kehinaan itu. Duribat alaihimu dhillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali dengan menjaga tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan dengan manusia. Kita sudah mencoba meningkatkan hablum minallah kita di bulan Ramadan dengan puasa, sholat tarawih, tadarus, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Coba kita tingkatkan selama di bulan Ramadan. Dan di bulan Syawal ini, dalam suasana Lebaran, kita coba tingkatkan hablum minas kita, saling mengunjungi, saling silaturahmi, kemudian saling memaafkan. Maka kita berharap semoga terbebas dari kehinaan hidup. Karena Allah mengatakan kalau ingin terbebas dari kehinaan hidup, maka harus meningkatkan kualitas hablum minallah dan hablum minan nas. Jamaah sekalian, maka seperti yang tadi saya katakan, ya, harapan kita semoga dengan semua rangkaian amal ibadah itu kita bisa mendapatkan kembali fitrah kita. Dan ini merupakan di antara rahmat Allah kepada manusia. Allah ciptakan manusia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Di antaranya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisa. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi semua kembali kepada pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Tetapi setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, bersih dari noda dan dosa. Makanya Islam tidak mengenal dosa warisan seperti dalam agama Nasrani. Biar bersih harus dibaptis. Nah, kita tidak, otomatis manusia dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tidak mewarisi dosa nenek moyangnya, tidak. Meskipun itu anak lahir dari perzinahan, yang dosa adalah bapak dan ibunya, bukan anaknya. Anaknya lahir dalam keadaan suci. Ya. Tentunya ini selaras dengan firman Allah dalam surah Rum surah Ar-Rum ayat 30. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu. Ini bukan berarti hanya wajah tok yang kita hadapkan, bukan. Ya, keseluruhannya diri kita. Itu yang dimaksud dengan min dzikril juz wa iradatil kull. Menyebut sebagian tapi maksud adalah keseluruhannya. Jadi kalau kita faqim wajhaka, hadapkanlah wajahmu, ya bukan wajah tok, seluruhnya kita hadapkan. Lidina hanifa, kepada agama Islam hanifa secara lurus. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi hadis di atas sama ayat ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Akan tetapi
banyak kekuatan-kekuatan jahat yang berusaha untuk mengotori dan merusak fitrah manusia ini. Di antaranya ada kekuatan hawa nafsu, yang Allah katakan innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Maka tepatlah ketika Umar bin Khattab mengatakan an-nafsu kalmatiyah. Nafsu itu seperti hewan tunggangan. Tinggal kita yang nunggangi atau kita yang ditunggangi. Kalau kita bisa menunggangi nafsu kita, maka kita bisa arahkan untuk melakukan hal yang baik. Tetapi kalau kita yang ditunggangi, yang dikendalikan oleh nafsu kita, maka kita akan diarahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu kekuatan jahat pertama yang akan merusak nafsu kita, yaitu hawa nafsu. Yang kedua adalah kekuatan setan dengan bala tentaranya, yang setiap saat berusaha untuk menggoda dan menyesatkan umat manusia dengan segala tipu daya dan godaannya. Apalagi iblis itu sudah bersumpah di hadapan Allah, di mana sumpah iblis ini diabadikan oleh Allah lewat firman-Nya, Rabbi bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis di hadapan Allah, Rabbi, wahai Tuhanku Allah, bima aghwaytani, dikarenakan engkau telah menetapkan aku sebagai hamba yang sesat, maka akan aku halangi manusia dari menempuh jalanmu yang lurus. Aku akan goda manusia agar menempuh jalan yang sesat, bukan jalan yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan mereka, samping kiri mereka, dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur kepadamu. Jadi setan menggoda manusia dari 4 penjuru, dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kalau imannya tidak kuat, pasti masuk dalam perangkap setan. Sehingga pada ayat iblis mengatakan, dan engkau ya Allah mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur kepadamu. Akhirnya apa? Kebanyakan manusia kufur, bukannya syukur. Dan itu Allah tegaskan dalam sebuah ayat, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Artinya apa? Kebanyakan manusia kufur, tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Umar bin Khattab sempat dibuat heran ketika mendapati ada orang di masjid berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara golongan yang sedikit. Ini kan doa tidak lazim. Biasanya orang itu minta dikelompokkan dalam kelompok yang besar. Ini malah kelompok yang kecil. Ketika ditanyakan maksud dari doanya, orang tadi hanya membaca ayat tadi, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sehingga Umar paham, maksudnya adalah, ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan sedikit yang pandai bersyukur kepadamu, karena kebanyakan manusia adalah kufur kepadamu. Itu maksudnya. Juga kekuatan teman jahat, lingkungan jahat yang tidak baik, itu juga bisa merusakkan fitrah manusia. Maka termasuk di antara rahmat Allah kepada manusia, setelah Allah jelaskan bahwa manusia
Allah ciptakan dalam keadaan fitrah. Kemudian banyak kekuatan jahat yang berpotensi untuk merusakkan fitrah manusia. Maka pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-31 dari surah Ar-Rum, Allah jelaskan 4 cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan dan menjaga fitrah manusia. Pada ayat yang ke-31 Allah mengatakan munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Kiat yang pertama adalah munibina ilaihi, dengan kembali kepada Allah. Yang kedua wattaquhu, dengan bertakwa kepada Allah. Yang ketiga wa aqimus sholata, dengan mendirikan salat. Yang keempat wala takunu minal musyrikin, jangan kamu termasuk orang yang musyrik, artinya menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itulah 4 upaya yang Allah tawarkan untuk tetap menjaga kelestarian fitrah manusia. Yang pertama tadi adalah munibina ilaihi, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu punya 2 makna. Makna yang pertama adalah dengan menselaraskan amal ibadah kita agar sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang ibadah itu bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah artinya ada syariatnya dan ada tuntunannya. Dalam satu kaidah dikatakan al-ibadah mabniyatun alal ittiba' la alal ibtida'. Ibadah itu dibangun atas dasar mengikuti, bukan mengada-ada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kaidah. Maka makna pertama kembali kepada Allah adalah dengan menselaraskan amal ibadah agar sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makna yang kedua dari kembali kepada Allah adalah dengan bertobat kepada Allah. Tobat dari segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuat, baik besar, kecil, sengaja atau tidak sengaja. Dan taubat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lewat surah At-Tahrim ayat 8. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Namanya taubatan nasuha. Ada taubat, ada tomat. Kalau tomat itu habis tobat kumat lagi namanya tomat. Ya, ini taubatan nasuha. Minimal dibutuhkan 4 syarat untuk kategori taubatan nasuha. Yang pertama, harus menyesali atas perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, berjanji untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa itu. Yang ketiga, takut untuk kembali melakukannya, seperti takutnya kalau dilempar ke dalam api neraka. Dan yang keempat, mengiringi taubat itu dengan memperbanyak istighfar dan amal soleh. Karena innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwa semua kebaikan yang dilakukan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Jadi itu 2 makna daripada munibina ilaihi, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua adalah dengan wattaquhu, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwallah secara etimologi adalah dari waqayati wiqayatan, artinya membentengi diri. Adapun secara terminologi ataupun istilah seperti yang sudah sering kita dengar, yaitu intisalu
awamirillah wajtinabu nawahihi. Jadi melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah takwa Allah secara terminologi. Atau konkretnya itu adalah sikap kehati-hatian seorang muslim agar jangan sampai menginjak larangan Allah. Nah, makna seperti ini bisa kita pahami dari dialog yang terjadi antara Umar ibn Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Pernah suatu ketika Umar bertanya kepada Ubay, "Ya Ubay, ma taqwa?" Wahai Ubay, apakah takwa itu? Ubay tidak menjawab, balik bertanya kepada Umar, "Ya Umar, amma salakta tariqan dzata syauq?" Wahai Umar, pernahkah kamu melewati jalan yang penuh dengan duri? Umar mengatakan, "Bala, iya, saya pernah." "Famadza sana'ta?" Apa yang kamu lakukan ketika melewati jalan yang penuh dengan duri? Umar mengatakan, "Syamartu wajtahad." Aku akan berhati-hati agar jangan sampai menginjak duri itu. Maka Ubay mengatakan, "Fadzalika taqwa." Itulah yang dinamakan dengan takwa. Jadi takwa itu adalah sikap kehati-hatian seorang muslim agar jangan sampai menerjang larangan Allah yang digambarkan seperti duri yang bertebaran di jalan kehidupan ini. Maka diharapkan seorang muslim, seorang mukmin apabila suatu saat disadari atau tidak disadari kok menginjak duri itu, yang artinya melanggar larangan Allah, maka diharapkan segera tersadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang yang bertakwa tentu banyak keutamaan yang dijadikan. Di antaranya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Orang yang bertakwa akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara keutamaan bertakwa kepada Allah. Kemudian kiat yang ketiga adalah dengan waqimus sholat, dengan mendirikan sholat. Lebih dari sekedar melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan sholat itu berarti hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat. Pokoknya wes sholat, meskipun sendirian, tergesa-gesa, kadang waktunya hampir brojol. Yang penting pokoknya sudah sholat. Itu melaksanakan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat berarti melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, memperhatikan syarat rukun dan sunnah-sunnahnya, sholat dengan khusyuk dan tumakninah, apalagi dengan berjamaah. Itu makna mendirikan sholat, lebih dari sekedar melaksanakan sholat. Nah, ketika sholat itu didirikan, maka yang pertama mampu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, bisa menyembuhkan penyakit keluh kesah yang banyak menjangkiti manusia. Karena kebiasaan manusia itu kan suka mengeluh, ngeresuloh istilahnya. Dan itu Allah nyatakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'a. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh, halu'a. Itu kata Allah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia mendapatkan kesusahan, maka dia berkeluh kesah. Ya.
cerita kepada teman-temannya, update status, kadang posting lewat WA segala macam, sehingga semua orang tahu kalau dia dalam kesusahan, tapi tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesusahannya dia ceritakan kepada banyak orang, tapi tidak pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza massahu syarru jazua, tapi wa idza massahul khairu manua. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dapat uang yang banyak, maka dia bersikap kikir atau medit. Kemudian Allah mengecualikan illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun, yang mereka itu terus-menerus dalam mendirikan sholatnya. Maka diharapkan ketika orang itu mendirikan sholat, insya Allah akan diselamatkan dari sifat suka mengeluh ini. Karena Allah memberikan istisna, pengecualian, illal musallin, kecuali orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholatnya, maka insya Allah akan terbebas dari kebiasaan ini, yaitu suka mengeluh. Kiat yang terakhir, yang keempat adalah wala takunu minal musyrikin. Berarti dengan cara menghindari segala bentuk kesyirikan, baik yang kecil maupun syirik yang besar. Karena syirik ini lawannya tauhid. Di antara bahaya yang ditimbulkan oleh syirik yang pertama, bahwa syirik itu merupakan salah satu di antara dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Bahaya syirik yang kedua, akan menghancurkan pahala amal ibadah seseorang. Sebagaimana firman-Nya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi yang sebelum kamu, jika kamu sampai syirik, maka amalmu akan hancur, dan sungguh kamu akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Dan yang ketiga, bahaya syirik akan memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Sabda Rasulullah, man mata walam yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal dunia tidak dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, maka dia akan masuk surga. Meskipun mungkin tidak langsung ya, kalau dia punya banyak dosa harus mampir dulu ke neraka, tapi tidak akan selama-lamanya untuk proses pensucian diri. Tetapi barang siapa yang meninggal dunia dalam kesyirikannya, maka dia akan masuk neraka, bisa jadi untuk selama-lamanya. Waliyatubillah. Jamaah sekalian, jadi itulah urgensinya atau pentingnya kita menumbuh kembangkan al-khauf war-raja, rasa takut dan pengharapan pasca Ramadan dan Idul Fitri. Maka kita berharap kepada Allah, semoga saat ini kita bisa mendapatkan kembali fitrah kita, dan kita mampu mempertahankannya sampai insya Allah kita diberi panjang umur dan bisa bertemu dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Barangkali itulah yang bisa kita kaji, semoga ada manfaatnya. Dan marilah kita dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la karban illa nafasta, wa la maridan illa syafaita, wa la daynan illa qadaita, wa la mu'siran illa yassarta, wa la dhalan illa hadaita.
ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته